Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para penuntut ilmu dimanapun antum berada, wabil khusus satri ma'had, putra putri Manpika dan Man BIC, mudah-mudahan kita dipermudah belajarnya, karena mengingat di masa sekarang yang sudah jauh tidak seperti dulu para penuntut ilmunya. Oleh karena itu, agar tetap menjaga eksistensi keilmuan baik di bidang agama maupun sains, dibutuhkan metode yang aktif dan efektif, yaitu kitab ta'lim ta'alim. Inilah yang menjadi solusinya terkait bagaimana cara mempelajari dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kita akan melanjutkan bab 11 kemarin tentang fil wara'i fi halati ta'allum, yaitu warok, ya, bersikap wira'i pada masa belajar. Karena kemarin sudah di video sebelumnya sudah dibahas sedikit banyak tentang warok. Akan dikisahkan ada seorang ayah bahkan disuguhi roti pun tidak mau karena makanan itu dari pasar. Sangat menjaga kewiraiannya seperti itu. Salah satunya juga tidak terlalu kenyang, tidak banyak tidur, tidak banyak ngomong seperti itu. Oleh karena itu, sifat wira inilah yang harus dijaga untuk penuntut ilmu, baik dari tingkat dasar maupun sampai tingkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hukiya lan den critakake apa anna rajulaini setuhune wong lanang loro kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Ya, ini dikisahkan ada dua orang laki-laki yang keluar, ya, untuk menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Wakana syarikaini, dan keduanya ini adalah sahabat karib, ya, syarikaini fil ilmi. Kemudian faraja'a ba'da sinina ila baladihima, kemudian dua-duanya ini kembali setelah sekian tahun mereka belajar, akhirnya pulang ke desanya masing-masing, ke tempat tinggalnya. Waqad faquha ahaduhuma walam yafquhil akharu. Ternyata ketika dua laki-laki ini pulang, satunya itu menjadi ahli fikih, yaitu orang yang pandai, orang yang alim, dan satunya walam yafquhil akharu, dan satunya tidak menjadi orang pandai dan tidak menjadi orang alim. Nah, ini kok bisa dua orang keluar jauh untuk menuntut ilmu, namun yang satu ketika pulang itu menjadi orang yang alim, yang hebat, yang satunya sebaliknya malah tidak menjadi apa-apa, seperti tidak alim, ya juga tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Ini perlu, berarti kisah ini akan memberi pelajaran kepada kita kenapa kok bisa seperti itu. Fa'ata'ammala fuqaha'ul baldati, kemudian ahli, ya, orang pandai yang ada di situ itu, di desa tersebut, berpikir, loh kok bisa ta'ammal, ya, ini kok bisa seperti itu, sama-sama belajar sekian tahun lama, kemudian ketika pulang dua-duanya, satunya jadi, satunya tidak, satunya alim, satunya tidak. Makanya orang yang ahli fikih, orang yang alim di desa tersebut bertanya-tanya kok bisa. Was'alu an halihima wa tikrarihima wa julusihima. Kemudian para ahli fikih ini menanyakan terkait itu kedua orang tersebut, ya, bertanya tentang bagaimana keberadaannya dulunya, terus cara belajarnya, wa tikrarihima wa julusihima, dan cara duduknya. Fa'ukhbiru, kemudian para ahli fikih itu mendapatkan berita bahwa orang tadi itu, orang dua tersebut itu kok bisa satunya sukses, satunya tidak. Ternyata apa?
ini fa ukhbiru anna julusal ladzi tafaqaha fi halit tikrar kana mustaqbilal kiblati. Adapun duduknya orang yang pintar tadi itu ketika belajar menghadap kiblat, kana mustaqbilal kiblati. Wal misri, ya, wal misri alladhi hasala ilmi wal mis wa kiblati wal misri, yaitu menghadap kiblat tadi itu yang pintar itu duduknya ketika belajar itu, orang pandai tadi itu menghadap kiblat dan menghadap ke kota dia menimba ilmu yaitu Mesir, ya, karena belajarnya di Mesir. Kemudian yang satunya kok bisa ndaan, ternyata cara duduknya beda. Nah, bagaimana cara duduknya yang satunya? Wal misri alladhi hasala ilmi fihi al-akhir kana mustadbiral kiblati wa wajhu ila ghairil misri. Yang satunya itu malah mengungguri kiblat, ya, membelakangi kiblat dan menghadap selain tidak dan mukanya itu berpaling dari tempat menimba ilmunya yaitu di Mesir. Jadi membelakangi kiblat juga membelakangi tempat menuntut ilmunya. Yang satunya yang hebat, yang jadi orang sukses, jadi orang alim itu menghadap kiblat dan menghadap tempat menuntut ilmunya. Ini salah satunya, makanya jelas bisa ini tadinya satunya sukses satunya tidak. Ternyata fattafaqa al ulama wal fuqaha'u, sehingga sepakat para ulama dan ahli fikih annal faqiha faqwa bi barakat istiqbalil kiblati. Bahasanya orang yang ahli yang pandai itu menjadi pandai karena barokah menghadap kiblat. Itu as-sunnatu fil julusi inda darurati. Karena ada kesunahan duduk menghadap kiblat kecuali ketika darurat, ya, kecuali ketika darurat. Misalnya kelas kita menghadap ke timur, ya terpaksa menghadap timur seperti itu. Wabi barakati du'ail muslimin, dan juga berkat doa orang muslim. Fa innal misra la yakhlu anil ubad wa ahlil khairi, ya. Karena juga penduduk kota tersebut adalah ahli ibadah. Makanya yang selalu mendoakan orang belajar ilmu pada malam hari, fadhahiru an abidan minal ubadi ta'alahu fil laili. Sedangkan orang-orang Mesir tadi itu selalu mendoakan orang tersebut karena dia menghadap kiblat juga menghadap Mesir. Kemudian didoakan doa-doa orang ahlul ubatnya itu ini jelaskan ahlul ubatnya itu ahli ibadah itu mereka fadhahiru anna abidan minal ubadi ta'alahu fil laili, mendoakan selalu belajar, mendoakan orang yang belajar selalu yaitu pada malam hari. Jadi ini alasannya, makanya sunnahnya itu ketika belajar menghadap kiblat. Fayam bagi li talibil ilmi alla yahtawana bil adabi was sunani. Oleh karena itu seharusnya seorang penuntut ilmu tidak boleh meremehkan adab, yaitu sopan santun, ya, dan hal-hal yang hukumnya sunnah. La yatahawana bil adabi was sunani, jangan sampai tidak meninggalkan hal itu, ya, jangan sampai meninggalkan hal-hal adab, sopan santun dan kesunahan. Fa inna man tahawana bil adabi hurima as-sunan, karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunnah. Na'udzubillah. Wa man tahawana bis sunani hurima al faraida, ya, barang siapa yang terhalang dari sunnah maka barang siapa yang meremehkan, ya, hawan, ya, meremehkan hal-hal yang sunnah maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu, ya. Hurima al farad itu aman tahwa nabil farad hurima al akhirat. Barang siapa yang sudah meremehkan hal-hal yang fardu maka dia pastikan diharamkan, ya, ke akhirat nanti, itu jelas sudah diharamkan masuk surga. Wa ba'duhum qala, sebagian ulama berkata hadza hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yang bagi ayukthir as-salata wa yusalli salatal khashi'ina fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allum. Seharusnya wa yang bagi ayukthir as-salat, seharusnya seorang belajar itu berbanyak salat
ya, wa yusalli salatal khashi'ina, dan salat dengan dan harus khusyuk ketika salat. Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allum, ya, kan hal itu dapat membantu memperoleh ilmu dan belajar. Wa uncit tulis Syekh Jalil Az-Zahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, disyairkan kunil awamiri wan nawahi hafidhun wa ala salawati muwadhifan wa muhafidhun. Ini syair. Kamu adalah orang yang menjaga, kunil awamir wan nawahi hafidhun, kamu adalah orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan larangannya, wa ala salati muwadhifan wa muhafidhun, maka tentulah, ya, maka kamu harus menjaga salat itu, ya, dengan tekun, ya, harus dengan giat. Watlub ulum syar'i wajhad wasta'in bitayyibati taswir faqihan hafidhan, dan carilah ilmu-ilmu syariat wajhad wasta'in, ya, bersungguh-sungguh dan minta tolonglah kepada Allah, bitayyibati, dengan kebaikan, taswir faqihan hafidhan, maka kamu akan menjadi orang yang faqih, yang hafid juga. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Was'al ilahataka hifdzaka ragiban fi fadlihi fadlahu khairun hafidhan, dan memohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara, ya. Was'al ilahaka, minta tolong kepada Allah, hifdzika, menjaga hafalanmu, ragiban fi fadlihi fadlahu khairun hafidhan. Kenapa? Ini karena karena kamu ini termasuk orang yang suka hafalan dan akan mendapatkan keutamaannya, dan Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang bisa menjaga. Wa qala ati'u wajiddu wa la taksalu, beliau juga berkata, taatlah, ati'u wajiddu, dan bersungguh-sungguhlah, ya, wajiddu, taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah, wala taksalu, jangan malas-malasan, wa antum ila rabbikum turja'un, dan kalian semua akan kembali ke Allah, wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Jangan hanya tidur, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya. Fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Wa yambagi ay yastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu, dan seorang belajar itu harusnya membawa buku, ayastashiba daftaran, ya, bawa buku kemana-mana. Kalau kemarin sebelumnya membawa pena, ya, di bab sebelumnya waktu basil adabi, al-istifadati waktu basil adabi, harus bawa bawa pena, ada yang penting catat, dan juga bawa ini buku, ya. Yang bagi ayastashiba daftaran ala kulli halin, ya, seorang penuntut ilmu itu harus bawa buku setiap waktu untuk ditelaah, liyutali'ahu. Nah, ini karena ilmu itu kasaidi, butuh pengulangan. Wakilah, dan dikatakan juga, malam yakuni daftaru fi kummihi lam tasbutil hikmatu fi qalbihi, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Ini kalau sekarang bukunya ada di HP semua, ya. Wastasibal mihbarah liyaktuba ma sami'a wa qatakan hadis Hilal bin Yasar, ini, ya. Dan juga pelajar harus membawa pulpen, ya, pena, seperti yang sudah kita bahas kemarin sebelumnya, ada tentang hadis Hilal bin Yasar, Rasulullah berusaha la tufarikil mihbarah, jangan sekali-kali lupa atau pisah dengan pena. Kenapa? Karena ini daftar buku juga iya, pena juga iya. Penanya untuk mencatat apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan. Kemudian bukunya, catatannya adalah untuk liyutali', ya, untuk mutola'ah. Baiklah, itu salah satunya untuk menjadi wira'i. Banyak cara. Mari kita mulai belajar sedikit demi sedikit.
Semoga bermanfaat. Akhrul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.